Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu tanggal 29 Juni 2022. Hari ini gereja semesta merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, yang merupakan pelindung dari Paroki Argapura. Dengan demikian, hari ini Paroki Argapura merayakan pesta pelindung, yaitu Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasulmu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Berkatilah seluruh umatmu di Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura yang telah mengambil dua rasul besar ini sebagai pelindung mereka. Semoga contoh teladan hidup, semangat beriman yang dimiliki oleh Rasul Petrus dan Paulus semakin menjiwai seluruh umat di paroki ini. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita kenangkan kematian dua rasul agung, yaitu Santo Petrus dan Paulus. Santo Petrus adalah kepala para rasul.
di Kaisarea Filipi dengan bantuan wahyu Allah, ia menyatakan dengan benar bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ia diserai Yesus kunci kerajaan surga, menjaga kebenaran ajaran iman. Ia pernah menyangkal Yesus 3 kali, namun 3 kali pula ia menyatakan mengasihi Yesus. Kasihnya ini dibuktikannya dengan wafat disalibkan dengan kepala ke bawah. Ia dimakamkan di Vatikan, di mana sekarang berdiri Basilika Santo Petrus di Vatikan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebaliknya Paulus adalah seorang Farisi. Ia murid Gamaliel yang sangat pandai. Dengan izin mahkamah agama, ia menganiaya pengikut Yesus, bahkan membunuh mereka. Dalam perjalanan ke Damsyik, ia dijamah Yesus, lalu bertobat dan menjadi rasul. Ia mewartakan Kristus kemana-mana tanpa kenal lelah, bahkan mengalami kapal karam, penindasan, penganiayaan, terancam hukuman mati, dan dimasukkan ke dalam penjara. Ia mati dibunuh dengan pedang di Trefontane, Via Ostiense di Roma. Di atas makamnya kini berdiri Basilika Santo Paulus di luar tembok kota Roma. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santo Petrus dan Paulus adalah 2 misionaris agung yang saling melengkapi. Patung kedua rasul ini berdiri tegak di depan Basilika Santo Petrus, Vatikan. Petrus merasul lebih banyak di antara orang-orang Yahudi, sementara Paulus lebih banyak berkarya di antara orang-orang non-Yahudi. Karena itu, Rasul Paulus juga sering dijuluki sebagai rasul bangsa-bangsa kafir. Keduanya mati sebagai martir karena mengajarkan iman yang benar. Karena iman ini pula, kini mereka bersama-sama memperoleh mahkota kemuliaan di surga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Rasul Petrus dan Paulus yang hari ini kita rayakan pestanya adalah merupakan 2 rasul yang didirikan sebagai pelindung umat yang berdiam dalam wilayah paroki Argapura. Maka hari ini umat paroki Argapura merayakan pesta pelindungnya, yaitu Petrus dan Paulus. Apabila setiap orang yang datang misa di paroki Argapura, maka pastilah ketika mereka menaiki tangga-tangga gereja, mereka akan disambut oleh 2 patung raksasa, yaitu patung Santo Petrus dan Paulus. Dengan menjadikan Rasul Santo Petrus dan Paulus sebagai pelindung paroki Argapura, maka diharapkan agar seluruh umat yang berdiam dan mengaku diri sebagai umat paroki Argapura sungguh-sungguh menghayati dan melaksanakan iman akan Allah sebagaimana telah diajarkan dan dicontohkan oleh Santo Petrus dan Paulus hingga akhir hidup mereka. Maka kepada seluruh umat paroki Argapura, selamat merayakan pesta pelindung parokimu. Semoga kalian semua semakin hidup sesuai dengan apa yang diajarkan
oleh Santo Petrus dan Paulus sebagai dua orang murid agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadilah rasul-rasul Kristus yang tangguh di zaman sekarang, seturut contoh teladan dari Santo Petrus dan Paulus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.